Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hotija, NIM 19032110017 dari kelas Ekonomi dan Bisnis Syariah A. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk menjawab dari soal-soal ujian tengah semester Ekonomi dan Bisnis Syariah. Untuk tidak lama-lama, jangan lupa disimak videonya. Baik, pada slide pertama di sini mengenai perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, perbedaan yang pertama ditinjau dari sumber utamanya. Ekonomi syariah ini bersumber utama dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan ekonomi konvensional mengacu kepada hal yang bersifat positivity. Selanjutnya, perbedaan ditinjau dari tujuannya. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat, di mana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sedangkan pada ekonomi konvensional bertujuan hanya semata-mata kesejahteraan duniawi untuk mencapai kesejahteraan individu. Ditinjau dari kepemilikan, ekonomi syariah ini bersumber kekayaan yang dimiliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ekonomi syariah ini mengenai hak milik individu. Kepemilikan diperbolehkan selama tidak menimbulkan kezaliman. Di samping itu, kepemilikan individu harus diperoleh dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama. Barang ataupun sumber daya yang menyangkut hajat hidup banyak orang tidak diperbolehkan untuk dimiliki individu. Sedangkan pada ekonomi konvensional ini, di setiap individu atau pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Artinya, semua orang tanpa terkecuali berhak memiliki barang, aset atau uang yang dikehendaki individu. Hal ini bisa dilakukan asal ia memiliki sumber daya untuk mendapatkan hak milik tersebut. Lalu dari segi keuntungannya, ekonomi syariah ini memiliki keuntungan bagi hasil, sedangkan ekonomi konvensional memiliki keuntungan melalui sistem bunga. Sistem bunga tersebut diterapkan dalam semua pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Perbedaan yang terakhir ditinjau dari prinsip. Ekonomi syariah berprinsip pada konsep scarcity, di mana bahwa agama dan ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat, di mana kegiatan ekonomi dilakukan sebagai ibadah, sedangkan ekonomi konvensional berprinsip pada goal-oriented disiplin, di mana sistem konvensional menganggap ketika pertumbuhan ekonomi berjalan baik, maka semua orang akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada contoh praktek dalam proses pembiayaan motor yang dijalankan pada PT Adira Finance, di mana antara konvensional dan syariah terdapat perbedaan yang mendasar. Antara lain, instrumen yang digunakan dalam pengambilan keuntungan. Pada pembiayaan konvensional, untuk memperoleh keuntungan menggunakan bunga sebagai instrumen dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, keuntungan diperoleh melalui angsuran yang dibayar, yaitu pokok ditambah bunga yang disepakati. Dan perusahaan memperoleh keuntungan melalui bunga yang dibayar oleh konsumen sesuai dengan perjanjian dan sifatnya sama seperti pinjaman. Artinya, perusahaan membiayai kebutuhan konsumen dan konsumen berhutang kepada perusahaan. Kemudian, di setiap bulannya, konsumen akan membayar dengan cara mencicil ditambah bunga sebagai keuntungan perusahaan. Nah, sedangkan dalam sistem syariah tidak dikenal dengan sistem bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan, karena pada dasarnya pembiayaan motor syariah dalam melakukan transaksi usahanya menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan akad murabahah, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan. Nah, selanjutnya slide kedua mengenai perbedaan musyarakah dengan mudharabah melalui diagram akad. Nah, pada diagram musyarakah dapat dijelaskan diantaranya nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Nah, jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan
Pada diagram mudharaba menjelaskan bahwa diagram ini bisa bergulir sehingga menghasilkan sebuah usaha. Jika dilihat dari diagram ini bahwa si pemilik dana dan pengelola dana sama-sama memiliki suatu hubungan dengan tujuan utama dari akad mudharaba, yakni untuk membangun proyek usaha. Perbedaan lain ditinjau dari perjanjiannya. Pada musyarakah, kedua belah pihak bekerja sama dalam modal dan pengelolaan usahanya. Pada pembagian kerugian disesuaikan dengan kesepakatan di awal. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nah, perjanjian dengan pihak ketiga boleh dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian, bisa ditanggung sendiri oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau bisa ditanggung bersama. Sedangkan mudharaba ini terdapat pihak pemberi modal atau mudharib dan pihak pengelola dana atau amil, di mana dengan pembagian kerugiannya yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama di awal. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal, dan mengenai perjanjian dengan pihak ketiga boleh dilakukan oleh amil asalkan mendapat izin dari sohibul mol. Nah, selanjutnya alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Nah, dapat dijelaskan pada alur akad wakalah bahwa investor atau muwakil memberikan wakalah atau kuasa kepada wakil untuk menginvestasikan atau mengelola dan mengembangkan dananya, di mana wakil menginvestasikan dana muwakil dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dapat membuahkan hasil atau resiko. Seluruh hasil dan resiko menjadi hak dan beban muwakil. Pengembalian dana investasi dilakukan kepada investor atau muwakil. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wakalah. Yang pertama, ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Yang keempat, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang kelima, pembatalkan akad oleh pemberi kuasa terhadap menerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Keenam, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Yang terakhir yaitu gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Lalu slide berikutnya mengenai alur akad hawalah dan hal-hal yang membatalkan. Dari alur hawalah dijelaskan dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek atau pembeli. Sedangkan hal-hal yang membatalkan hawalah. Yang pertama, akad hawalah dapat berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya atau memfasya akad yang dijalankan tersebut. Kedua, meninggal atau bangkrutnya pihak yang menanggung untuk membayar hutang. Ketiga, apabila pihak yang menanggung untuk membayar hutang telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, maka akad hawalah dianggap telah berakhir. Yang keempat, apabila muhal mengibahkan, menyedekahkan, ataupun menghapus bukukan kewajiban untuk membayar hutang kepada muhal alaih, maka akad hawalah telah berakhir. Nah, yang selanjutnya yakni contoh praktek musyakoh di bidang pertanian. Nah, contohnya musyakoh pada usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani di perkebunan semangka, Kecamatan Tampan. Salah satu pemilik kebun semangka ini bernama Pak Budi. Ia memiliki kebun semangka seluas 1 hektar dengan 2000 batang semangka. Karena luas kebun tersebut dia meminta orang lain untuk mengelolanya dengan bentuk musyakoh, Pak Budi mempekerjakan 2 orang untuk mengelola kebun tersebut. Kerjasama yang dilakukan Pak Budi dengan petani dilakukan dari membersihkan lahan, menanam, memupuk, menyiram, memelihara sampai masa panen. Pemilik kebun dan petani semangka akan berbagi hasil setelah panen dengan persentase dibagi 3 setelah dikurangi modal awal. Adanya perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dan petani perkebunan semangka Kecamatan Tampan menimbulkan goroh atau kesamaran.
Nah, gambaran dari pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik kebun dengan petani perkebunan semangka menunjukkan adanya unsur gora dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bentuk gora ini dilakukan pemilik lahan dengan petani, yakni yang pertama prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan. Yang kedua, petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh. Seharusnya hal tersebut pemilik kebun mengetahuinya. Jadi implementasi musyawarah pada usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani di perkebunan semangka Kecamatan Tampan belum sesuai dengan syariat Islam atau ekonomi Islam, karena masih ada pelanggaran yang terjadi selama kerjasama tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.